Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Di video kali ini, saya akan membahas seperti biasa 4 instrumen setiap minggunya. Itu yang pertama ada Dow Jones, lalu nanti ada Nasdaq, lalu ada US Oil, dan yang terakhir yang tidak bukan yaitu indeks dolar. Seperti yang kita tahu bahwa di minggu ini akan ada yang namanya the Fed interest rate decision, yang dimana itu pasti sangat berpengaruh terhadap saham dan juga terhadap indeks dolar itu sendiri, yaitu pada tanggal 27 ya, 27 atau 28, hari Kamis pagi pokoknya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ke dalam videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di Nasdaq, Dow Jones, Oil, dan di indeks dolar pada minggu ini, supaya bisa jadi patokan teman-teman untuk trading di berbagai instrumen seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, langsung aja yang pertama kita akan lihat di Dow Jones ya. Di Dow Jones seperti yang sudah saya katakan kemarin, kemungkinan harga dari Dow Jones akan menutup gap yang ada di daerah ini. Dan ketika dia sudah menutup gap, di sini dia membentuk seperti engulfing bearish di sini. Di sini seperti dia membentuk ada candle engulfing di sana. Kalau kita lihat juga di sini sudah selesai ditutup juga harganya di sini yang lebar di sini. Harga juga sudah di close di sana. Dan kalau kita lihat di daily, di sini rasanya sepertinya akan ada seperti penurunan, walaupun kalau kita lihat di stokastiknya masih cenderung naik ke atas di daily. Sedangkan kalau di time frame 1 jam kita ada divergent di sini untuk di stokastik, yaitu di mana dia membuat higher high di candlenya tapi dia buat lower high di stokastiknya. Jadi otomatis kemungkinan ada mengalami koreksi dan bisa turun untuk menutup gap-gap kecil yang ada di harga 31.000 sampai di 30.755. Ya, ini gap-gap kecil yang kemungkinan nanti akan di close jika memang harga dari Dow Jones ini turun. Dan untuk Dow Jones sendiri mungkin nanti sehari sebelum, untuk Dow Jones ya, biasanya untuk Dow Jones sendiri sehari sebelum keputusan dari The Fed itu kemungkinan akan bergejolak pergerakan dari Dow Jones itu sendiri. Dan jika memang The Fed menaikkan suku bunganya, maka otomatis harga dari Dow Jones akan kembali drop turun sampai ke 30.200. Dan jika 30.200 ini di break sampai ke 29.000, maka harga dari Dow Jones bisa drop sampai ke 28.902, yang dimana kalau kita lihat di beberapa minggu yang lalu di sini, yaitu di tanggal 11 November 2020, di sini ada gap yang cukup besar yang belum ditutup oleh market. Jadi jika memang nanti The Fed menaikkan suku bunganya menjadi 2,5% atau bahkan menjadi 2,75% pada hari Kamis pagi nanti, maka kemungkinan harga dari Dow Jones akan drop secara signifikan. Tapi biasanya kelihatan ini akan drop biasanya itu hari Rabu. Biasanya hari Rabu baru akan kelihatan dropnya ke arah mana. Dropnya apakah bisa sampai membreak daripada ini atau tidak. Karena kalau jika dia drop dengan kondisi yang bagus, contohnya seperti apa drop yang bagus itu? Dropnya yang bagus itu seperti ini, dimana dia drop mengalami retracement, langsung drop candlenya ini terus ke bawah dengan sedikit gap. Dengan sedikit gap itu berarti harga dari candle ataupun harga dari Dow Jones ini pergerakannya memang untuk di bawah turun. Bukan seperti yang di sini. Seperti yang pernah terjadi di tanggal 10 Juni ini kan harga di bawah turun tapi menyisakan gap-gap yang cukup lebar. Nah, beresiko di sini. Beresikonya adalah ketika terjadi gap besar seperti ini, maka cepat atau lambat biasanya harga akan menutup gap tersebut. Tapi sekali lagi harus diingat juga, karena ini adalah stock market ataupun saham, maka dari saham-saham yang ada di Dow Jones itu biasanya pasti akan memiliki pengaruhnya masing-masing ya. Contohnya juga seperti ini yang sudah saya lihat tadi kan di juga yang pernah terjadi di 2020 Mei ya, dan di Februari pada saat awal Covid. Di sini harga dibuat drop tapi dengan menyisakan gap yang sangat besar. Lalu juga dia drop terus semakin drop karena di sini ada ketakutan market sebenarnya.
Karena terjadi ketakutan market pada saat COVID, harga menyisakan banyak gap di sini. Nah, ini adalah peluang bagi teman-teman karena jika melihat ada gap besar yang tertinggal ketika harga itu turun ataupun naik, itu menjadi kesempatan teman-teman untuk mengambil posisi di sana. Dalam contoh kasus sekarang adalah di sini ada gap yang cukup besar yang belum ditutup oleh market yang terjadi di tanggal 7 November 2020. Jadi kemungkinan jika memang The Fed menaikkan suku bunganya, maka harga dari gap tersebut akan ditutup kemungkinan pada di hari Kamis, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Dow Jones, sekiranya nanti harga dari untuk Dow Jones untuk minggu ini dari hari Senin sampai hari Rabu kemungkinan akan bergerak sideways segini-segini aja. Dia tidak akan begitu naik ataupun tidak begitu turun, seperti itu. Karena kalau kita lihat juga di atas di sini kita tidak ada gap ya, tidak ada gap di atas, semua gap sudah ditutup juga. Jadi kemungkinan untuk Dow Jones bisa saja untuk bergerak turun untuk saat ini, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Dow Jones. Sekarang kita akan pindah ke stock market yang lainnya. CFD berikutnya itu ada Nasdaq ataupun US 100. Nah, di sini Nasdaq di sini seperti yang sudah saya katakan, ternyata Nasdaq ini bisa membreak harga resisten yaitu di harga 12.373, di mana ini merupakan area dia punya fresh supply dan sekarang ini menjadi fresh demand ya. Ini menjadi fresh demand. Jadi ini akan saya kecilkan saja. Ini menjadi area fresh demand. Ya, ini menjadi area fresh demand bagi yang ingin lihat trading di Nasdaq. Ya, di sini ada fresh demand juga. Ya, di sini ada fresh demand yang dimana kalau kita lihat fresh demand di sini itu ini sudah di break ya, ini sudah di break dan harga kemarin menyentuh area yang besar di sini, area sideways yang cukup besar yang ada di daerah sini. Nah, di sini ya cukup lebar, di sini sideways-nya, di sini berdekatan sebenarnya dengan dia punya tadi fresh supply ya. Nah, di sini dia sebenarnya kalau kita kecilkan lagi, di sini ada satu candle hijau yang bisa jadikan patokan teman-teman untuk ambil posisi sebenarnya kemarin. Nah, di sini pas ya. Jadi ketika harga masuk ke daerah ini, harga kemudian dibuat turun. Dan sekarang harga berhimpitan dengan dia punya struktur resisten dan supply, strukturnya di sini. Ya, di harga 12.700 sampai di 12.500 dan dia punya area fresh demand. Ini bukan fresh demand lagi sih, di sini baru fresh demand sebenarnya. Di sini ada area demand di harga 12.328 sampai di 12.368 dan di sini ada fresh demand lagi satu yaitu di harga 11.824 seperti itu. Dan kalau kita lihat di stokastiknya, kalau kita lihat di daily, harga stokastik dia masih cenderung ke atas, kecuali nanti pada saat hari ini dan besok itu bisa harga tutup ke bawah dan membuat stokastik ini drop ke bawah, muter ke bawah, itu kemungkinan akan terjadi divergence secara daily, yang dimana di sini dia buat higher high dan di sini dia membuat lower high di sini. Dan jika itu terjadi, maka kemungkinan akan terjadi drop yang sangat signifikan. Sedangkan kalau kita lihat di time frame 1 jam, kita tidak ada divergence dan di time frame 4 jam juga 4 jamnya divergennya sudah terjadi ya, dimana di sini dia buat higher high, tapi di sini dia buat lower high, dan harganya akhirnya dia turun di sini, tapi belum bisa turun lebih lanjut. Jadi untuk harga Dow Jones, untuk Nasdaq sendiri, untuk dia bisa break ke bawah, area 12.224 ini harus di break dulu ya. Ini harus di break dulu. Setelah ini di break, baru harga akan mengejar ini. Ketika ini di break, maka harga akan mengejar support selanjutnya. Karena kalau kita lihat juga di Nasdaq, seperti halnya dengan Dow Jones, di sini ada satu area gap. Oh enggak, di sini nggak ada gap ya. Di sini nggak ada gap. Lebih tepatnya di sini ada satu area fresh demand. Itu fresh demand di area 10.400 dan kalau di sini ada strong support di harga 10.800. Jadi otomatis ketika strong support yang ini berhasil di break, maka otomatis harga akan drop sampai ke 10.400.
Jadi untuk di Nasdaq sendiri di sini kita tidak ada gap yang cukup besar di belakang-belakang itu ternyata. Di belakang-belakang di sini ternyata tidak begitu besar, tidak bisa dibilang tidak ada gap ya berdasarkan candlenya di sini. Di sini tidak ada gapnya, jadi otomatis harga dari Nasdaq jika memang sekiranya turun maka harga akan masuk ke range area strong support di harga 11.100 sampai di 10.800. Jika memang harga bisa sampai sana. Nah, kalau kita lihat sekarang harga dari Nasdaq cenderung mengalami downtrend dan sekarang mengalami retracement juga sampai ke sini, sampai ke area supply-nya di sini dan resisten. Jadi otomatis harga dari Nasdaq kemungkinan bisa drop jika memang nanti di hari Kamis ya, sama seperti Dow Jones juga, karena Nasdaq itu merupakan stock market yang sangat banyak ditradingkan oleh para trader juga, baik itu trader CFD ataupun yang memang stock market. Itu kemungkinan pada saat keluar analisa The Fed-nya, maksudnya keluar suku bunga dari The Fed itu keluar, jika memang menaikkan sebesar 100 basis point ataupun 75 basis point, maka harga dari Nasdaq itu bisa drop sampai ke strong support-nya. Dan jika memang sampai strong support-nya, kita akan lihat bagaimana pergerakan candle-nya. Karena di sini strong support-nya di sini merupakan titik terendah semenjak tahun 2020, merupakan titik terendah di 2 tahun yang lalu, seperti itu. Apakah dia bisa drop sampai sana atau tidak lagi, itu kita tidak tahu. Yang penting kita tunggu aja nanti di hari Kamis. Ya, jadi ini berbeda dengan Dow Jones. Biasanya kalau Dow Jones itu kan kelihatan di beberapa hari sebelumnya, atau nggak H-1 kelihatan biasanya harga kan kemana. Dan sedangkan untuk Nasdaq itu biasanya live pada saat keluar data dari suku bunga The Fed itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Nasdaq sekiranya mungkin akan bisa drop, mengingat akan ada kenaikan suku bunga dari The Fed. Nah, selanjutnya kita akan lihat di oil ataupun di US oil, WTI ataupun XTI ya. Jadi yang kemarin sudah saya kasih tahu di US oil adalah di sini ada satu area strong demand, tapi ternyata strong demand ini berhasil di break, jadi di sini sudah tidak berlaku lagi. Dan kalau kita lihat juga di sini ada satu strong area ya, di sini ada strong area supply dan merupakan strong area support become resistant juga. Jadi otomatis di sini untuk US oil secara daily memang overall seperti yang sudah saya kasih tahu juga, dia mengalami bisa dibilang sideways yang cukup lebar sebesar ini ya, sebesar di antara dua garis kuning ini. Di antara dua garis kuning ini merupakan titik besar sideways-nya. Jadi otomatis harga dari oil untuk saat ini masih bergerak sideways dan cenderung untuk saat ini cenderung bergerak ke bawah. Kalau kita lihat juga di stokastiknya ini kemarin sempat membentuk divergen ya, yang dimana dia membuat lower low, tapi di sini dia buat higher high stokastiknya. Jadi harga dari seperti yang sudah saya kasih tahu juga ya, di sini ternyata di daily ya, di sini juga ada satu candle di sini yang dimana dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ternyata di sini harga tidak bisa membuat higher high, dan ternyata harga membuat lower low di sini. Ya, di sini dia membuat lower low, ternyata harga tidak bisa lebih tinggi lagi sedikit ternyata, dan membuat lower high. Jadi kemungkinan harga dari oil bisa turun jika memang itu terjadi ya. Turunnya itu harus bisa break harga 93. Ketika harga ada yang close di bawah 93, bukan menyisakan candle panjang seperti ini ya. Dia harus drop, close dia ya kalau nggak di harga 91 deh. Di harga 91 itu close-nya, itu kemungkinan harga dari oil bisa drop turun sampai ke harga 84. Bisa sampai sini nanti dia. Ya, di sini bisa sampai sini harga oilnya itu 84. Tapi dengan syarat dia harus close sampai ke 91 atau enggak di 90. Itu baru bisa menjadi petanda teman-teman untuk ambil posisi sell nanti. Tapi untuk saat ini karena dia memang berdempetan dengan dia punya strong support, jadi
Lebih baik saran saya tunggu aja. Apakah nanti akan ada pembalikan seperti ini misalnya kan ada rejection panjang gitu ke bawah. Nah, jika ada rejection seperti itu, maka kesempatan teman-teman untuk ambil posisi buy dengan take profit sampai ke 104. Tapi jika memang tidak ada rejection, justru malah harga break di bawah ini. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman untuk ambil posisi sell dengan sampai take profit di harga 84 tadi, atau nggak di 85, seperti itu. Kalau berdasarkan fundamentalnya sendiri, memang perang dari Ukraina dan Rusia ini sementara tidak begitu diperhatikan oleh market oil, lebih cenderung oil ini melihat dampak dari inflasi, resesi, dan kenaikan suku bunga yang secara cepat. Nah, itu berdampak terhadap perekonomian, jadi itu yang lebih diperhatikan oleh investor, lebih concern investornya untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi dunia di tengah adanya inflasi dan hampir memasuki resesi, dan juga naiknya suku bunga secara cepat, seperti itu. Jadi untuk overall, untuk oil untuk saat ini, jika ingin ambil buy, tunggu konfirmasi di harga 93, apakah memang ada konfirmasi buy, baru bisa nge-buy, stop loss-nya cukup di bawah candle rejection di sini aja, berarti itu di bawah, berarti di 89. Take profit bisa sampai di 104. Jika tidak ada konfirmasi dan cenderung breakout ke bawah, teman-teman baru bisa ambil posisi sell, seperti itu. Ya, jadi itu untuk oil, dan sekarang kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu adalah di indeks dolar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa indeks dolar itu sudah saya kasih tahu bahwa indeks dolar mengalami retracement bisa sampai ke area demand di sini. Dan ini menjadi area demand yang sangat strong, yang dimana harga tidak pernah close di bawah ini. Ya, tidak pernah close di bawah ini, walaupun sini sudah pernah terbreak, tapi harga kemudian balik lagi ke atas. Dengan adanya nanti di hari Kamis pagi, ya di hari Kamis pagi, jika memang harga dari suku bunga The Fed itu dinaikkan sebesar 75 basis point lagi, maka otomatis harga dari indeks dolar bisa mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terbang sampai ke 110, seperti itu. Tapi jika ternyata pada saat FOMC conference ya, press conference-nya, jika ternyata The Fed menyatakan hal yang sama seperti ECB, yang dimana seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental kemarin, yang dimana pihak ECB memang menaikkan suku bunganya menjadi 50 basis point, menaikkan sebesar 50 basis point menjadi 0,5%, ya kan. Tetapi pada saat ECB press conference ternyata tidak ada kelanjutan ataupun tidak ada tindak lanjut dari pihak ECB yang ingin segera menaikkan suku bunganya, ataupun tidak ada rencana pasti bagaimana ke depan dari suku bunga Eropa. Sehingga para investor, para spekulan, dan para money maker itu bersikap pesimis terhadap apa yang sudah dilontarkan oleh ECB. Sehingga mata uang euro lebih tepatnya selama press conference itu berlangsung, mata uang euro dibanting turun ke bawah, walaupun sebelumnya harga sudah dibuat naik, seperti itu. Nah, takutnya pada saat The Fed ini juga melakukan hal yang sama, yang dimana ketika memang harga dari suku bunga itu dibawa naik, dikerek naik menjadi 2,75 misalnya, yang dimana itu adalah 100 basis point, dan pada saat FOMC press conference-nya, Jerome Powell tidak memberikan statement yang bagus, ya, dan lebih bernada ketidakpastian, tidak jelas, lebih tepatnya seperti ECB aja contohnya, tidak jelas, tidak pasti, tidak yakin akan kenaikan suku bunga ini dan bagaimana kenaikan sampai di akhir tahun 2022 seperti apa. Ketika Jerome Powell mengatakan hal tersebut, itu bisa saja membuat harga dari indeks dolar itu terbalik, yang dimana ketika harga dari suku bunga itu dibawa naik sampai ke sini, dan pada saat press conference itu Jerome Powell menyatakan hal yang tidak mengenakan di mata investor ataupun menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai suku bunganya yang dinaikkan dan perekonomiannya yang ada di Amerika, maka otomatis harga dari indeks dolar bisa dibikin drop sampai ke 105. Bisa seperti ini. Jadi hati-hati, kita belajar dari apa yang sudah dibicarakan oleh
pihak ECB, yang dimana secara kasat mata memang ECB menaikkan suku bunganya menjadi 0,5%. Tetapi pada saat press conference ternyata tidak seperti itu kelanjutannya, yang dimana market itu bebas menganalisa bagaimana maunya, bukan dari pihak ECB sendiri. Takutnya nanti pada saat The Fed ini mengeluarkan statement seperti itu juga, Jerome Powell bilang seperti itu juga, persis seperti yang dikatakan oleh Christine Lagarde, maka takutnya dari harga indeks dolar yang di bawah, yang dimana harga sudah di bawah naik, itu bisa drop turun bahkan bisa sampai ke 105, yang dimana itu bisa membuat para investor, para sentimen market, para trader, para spekulan dan sebagainya mulai kehilangan harapan akan mata uang US dollar itu sendiri. Ya, jika hal yang dinyatakan itu sama seperti pihak ECB. Tetapi jika yang dinyatakan oleh The Fed ataupun yang dikatakan oleh Jerome Powell itu bersikap positif terhadap apa yang sudah dia lakukan, yaitu dengan menaikkan suku bunganya, maka otomatis harga dari indeks dolar akan bisa terbang sampai ke 110. Seperti itu. Itu bisa saja terbang sampai ke 110. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat juga secara teknikal di sini, kalau kita lihat stokastiknya di sini, jika memang harga ini nanti bisa membuat stokastik ini muter ke atas ya. Di sini jika membuat stokastik ini muter ke atas, maka otomatis kita akan melihat bullish divergence, yang dimana di sini dia membuat lower low dari stokastik, tapi dia di candle membuat lower high. Ya, di sini dia buat lower high dan di sini dia buat lower low, maka otomatis akan membentuk bullish divergence di daily. Dan jika memang terjadi seperti itu, maka harga dari indeks dolar bisa dinyatakan sampai ke 110 indeks dolar. Harga dari indeks dolar bisa sampai ke 110, dan mata uang counter seperti Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD itu bisa drop secara signifikan ke bawah. Bahkan gold pun bisa sampai ke 1680, ke 1680, itu bisa terjadi. Dan seperti yang sudah saya katakan juga, Dow Jones itu bisa sampai ke 10.000, dan Dow Jones bisa sampai ke 31.000, dan Nasdaq bisa sampai ke 10.000, 10.900 seperti yang tadi, seperti itu. Jadi untuk minggu ini kita akan memantau apa yang akan dilakukan oleh The Fed, apa yang akan dibicarakan oleh Jerome Powell mengenai press conference-nya nanti ya. Kita tunggu aja nanti di hari Kamis pagi. Jadi kalau yang ingin trading di hari Senin, Selasa, Rabu, mungkin hari Senin, Selasa aja tradingnya, Rabunya kita bersiap-siap untuk ambil posisi pada saat di hari Kamis paginya. Kamis pagi maksudnya itu jam 8 pagi, bukan jam 3 pagi pada saat berita itu keluar ya. Takutnya pada saat berita itu keluar, press conference keluar, harga tidak sesuai harapan seperti yang sudah diinginkan, bisa saja harga dibuat drop ataupun bahkan tiba-tiba terbang, kita tidak akan tahu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa market CFD pada minggu kali ini. Sudah ada Dow Jones, Nasdaq, oil, dan terakhir ada indeks dolar. Jadi yang penting di minggu ini, sekali lagi, kita harus tahu nanti di hari Kamis bagaimana dampak dari The Fed-nya. Apakah The Fed akan menaikkan suku bunganya? Jika iya, bagaimana press conference-nya? Jika press conference-nya tidak begitu meyakinkan, tidak begitu mengenakan, maka kita tunggu sikap market keesokan harinya. Jangan langsung mengambil posisi. Kita biarkan market itu mencerna apa yang dilakukan oleh apa yang dibicarakan oleh Jerome Powell. Biarkan market itu mencerna dan kita tunggu keesokan harinya. Jika keesokan harinya kita sudah mendapatkan kayak apa yang bisa dibilang ya, kayak seperti isu-isu yang bagus seperti apa, bagaimana sikap market seperti apa, itu baru kita bisa ambil posisi, baru kita bisa masuk ke dalam market. Oke? Jadi hati-hati di minggu ini, terutama untuk yang ingin trading di US dollar. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk video analisa teknikal CFD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal berikutnya. Bye-bye.